Serial ini dimulai dengan penjelasan bahwa sejak hari pembalikan, telah terjadi perang iblis yang berlangsung lebih dari 100 tahun dengan korban sipil yang tak terhitung jumlahnya dan sebagian besar tanah menjadi tidak dapat dihuni. Pasukan iblis akhirnya terdesak hingga ke garis depan kabut yang pada dasarnya adalah garis pertahanan terakhir mereka. Itu adalah situs suci tempat senjata DECA tertanam, dan situasi putus asa ini meluas hingga ke Gunung Jekin. Tetapi bahkan dalam situasi ini, beberapa kehidupan tetap tidak berubah saat kita melihat seorang pria dipukuli oleh pria lain yang bertanya apakah menjadi seorang transenden berarti segalanya. Pria yang lain tidak menjawab tetapi hanya menyebutkan jabatannya, yaitu penjaga, dan namanya, Gate. Pria itu memukulnya berulang kali, tetapi yang Gate lakukan hanyalah menyebutkan posisi dan namanya. Pria itu kemudian bertanya apakah para transenden seharusnya dibebaskan dari tugas militer mereka. Gate menjawab tidak. Dan pria itu memberitahunya bahwa ada banyak orang yang ingin menghajarnya karena mereka pikir dia tidak punya akal. Dan mulai besok dia tidak boleh minum air atau melepas zirahnya atau bahkan beristirahat selama di pos berikutnya. Jika dia menangkapnya bermalas-malasan, dia akan membunuhnya. Dia bahkan tidak boleh berpikir untuk makan begitu bangun, dia harus berada tepat di bawahnya dan mengumpulkan semua orang di kamp, memberitahunya kemana harus pergi. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Gate bangun di tempat tidurnya. Kali ini tidak botak, sepertinya itu adalah mimpi buruk. Seorang pria membuka tirainya, bertanya apakah dia akhirnya bangun, tetapi kita juga mengetahui bahwa dia sekarang berada di pangkat menengah, dan bahwa pasukan iblis dan federasi sekutu telah berada dalam kebuntuan selama lebih dari 300 hari sekarang. Dia bertanya-tanya mengapa dia bermimpi tentang masa-masa juniornya, mengatakan bahwa omong kosong itu adalah mimpi buruk. Dia mengenakan zirahnya dan meraih pedangnya, bertanya siapa yang berjaga pertama dalam rotasi kemarin. Orang lain berpangkat menengah bernama Sekali memberitahunya bahwa itu adalah Morris dari Divisi Sihir 2. Gate mengatakan bahwa bajingan kurcaci itu tidak pernah tahu kapan harus berhenti, dan petugas jaga hari ini adalah Moai. Dia menyuruhnya untuk tidak meninggalkan posnya, tetapi saat fajar, dia masuk ke barak dengan obor dan membangunkan semua orang. Bahkan jika mereka membiarkannya sekarang, para petinggi tidak akan melakukannya. Sekali setuju, dan Gate berkata bahwa mereka seharusnya menempatkannya di pojok, membuatnya merenung karena kali ini dia juga tidak bisa melindunginya. Dia menyuruhnya untuk memberinya daftar pendaftaran, dan begitu dia melakukannya, dia menyebutkan bahwa kitab suci mengatakan angkatan ini mungkin akan memunculkan transenden, dan mereka dapat menyeleksinya dengan cermat. Kita mengetahui bahwa para transenden terkait dengan 10 senjata legendaris yang tertanam di celah Gunung Jekan dari biji haitan, senjata DECA. Mereka yang berhasil mencabutnya digolongkan sebagai transenden. Dan menurut Nabi Besar Santo Baines, hanya ketika 10 transenden berkumpul pada hari dan jam yang sama, dan menusuk jantung Raja Iblis, naga hitam, barulah perang brutal ini akhirnya bisa berakhir seperti yang mereka semua tunggu. Gate bertanya apakah menjadi transenden adalah sebuah kejahatan, mengatakan bahwa dia adalah seorang pendekar pedang. Jadi mengapa dia harus mengevaluasi bahkan divisi sihir hitam? Sekali memberitahunya bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka kekurangan personel. Dia menjelaskan bahwa hanya 2 prajurit yang berhasil mencabut senjata DECE dan menjadi transenden, dan salah satunya adalah dia, sang pendekar pedang, dan penyihir Morris. Dia bertanya apakah mereka bisa mempercayai apa yang dikatakan Baines, dan sekali melihat sekeliling, panik kalau ada yang mendengarnya. Dia bilang toh tidak ada siapa-siapa di kantor, tetapi sekali berkata tanggal pendaftaran mereka cocok. Jadi mereka harus mempercayainya. Tapi siapapun yang terpilih kali ini, dia berharap mereka memperlakukannya dengan baik. Bahkan jika seorang transenden terpilih dari divisi sihir hitam, pemimpin regu mereka adalah Aldring, jadi itu menyedihkan. Karena pada dasarnya dia memiliki kompleks inferioritas yang parah terhadap para transenden. Gate memikirkannya, dan bagaimana para transenden mendapatkan gaji 3 kali lipat posisi yang dijamin setelah perang, dan patung di alun-alun, dan dia berkata bahwa dia bisa mengerti mengapa. Dia kemudian menyuruhnya untuk memilih seseorang dengan mental yang kuat, karena ada rumor bahwa jika ada satu lagi desertir di garis depan, unit pusat akan dipecah dan dibagi antara garis depan selatan dan timur. Dia menyebutnya idiot, bertanya apakah dia yang memilih transenden, karena senjatalah yang memilih mereka, dan jika mereka ditembus di sini dan kehilangan wilayah, mereka semua akan celaka, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Dia tertawa, mengatakan itu benar. Lalu dia melihat seorang pria, bertanya mengapa tumben dia datang lebih awal. Gate bilang dia tidak tahu, dan sekali memberi hormat pada Uldring, dan Gate melakukan hal yang sama. Tapi dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Dia berkata ini bukan pertama kalinya bajingan itu secara terang-terangan mengabaikan hormatnya, memberitahu Scully bahwa sudah waktunya untuk memulai. Sedikit kesal karena dia bahkan repot-repot, dia berkata,
Ya Pak. Mereka berdiri di depan seluruh kelompok di atas podium, saat kita melihat regu sihir hitam bersiap untuk mencoba mengangkat senjata DECA. Dia berkata mungkin karena mereka sukarelawan, tapi tempat ini penuh dengan orang-orang yang tidak layak karena mereka hampir saja tumbang. Dia kemudian menyuruh mereka semua untuk berdiri siap tetapi hanya beberapa orang yang berteriak. Dia bertanya apakah mereka datang ke sini untuk berkemah dan apakah mereka pikir ini adalah zaman keemasan di mana mereka bisa berjalan-jalan dengan teman-teman mereka. Dia berteriak, memberitahu mereka bahwa mereka perlu menggandakan, atau lebih tepatnya, melipat tigakan jumlah suara yang dia dengar. Dia berteriak, bertanya berapa kali dia sudah bilang. Mereka berteriak 3 kali lipat, dan dia sekali lagi berteriak agar mereka siap saat mereka berteriak. Dia mengatakan bahwa mereka adalah sukarelawan untuk pelatihan wilayah penyihir hitam Kompilion. Salah satu dari mereka akan mencabut senjata DECA yang tertanam di gunung, dan akan diangkat sebagai transenden untuk tetap berada di unit ini. Dia memutuskan untuk mencari tahu siapa saja yang menonjol, jadi dia mulai mengamati seluruh kelompok. Dia berkata bahkan jika mereka tidak terpilih untuk unit elit berdasarkan pelatihan yang mereka terima di sini, mereka akan dikirim ke lokasi-lokasi penting. Dia melihat nomor 7, yang merupakan pelamar peringkat tertinggi, dan berkata bahwa dia terlihat sedikit naif. Lalu dia melihat mimpi buruk absolut bernama Xania, bertanya-tanya ada apa dengan orang ini, karena matanya menakutkan. Kemudian dia melihat seekor babi gemuk yang menjijikan, mengatakan bahwa dia sebenarnya mengenali keluarganya. Keluarga Beckenburg menjadi keluarga pedagang besar selama zaman damai dengan mengolah Hartstrom dan memasok aksesori ke keluarga kerajaan. Mereka adalah keluarga Dark Elf paling bergengsi. Tetapi juga dikenal karena garis keturunan paternal mereka yang terkenal, karena mereka semua terlihat sama. Tapi dia bisa tahu bahwa jari-jari kecilnya yang gemuk kesakitan, karena warnanya ungu akibat aksesori yang terlalu ketat. Dia kemudian memberitahu mereka semua bahwa instruktur yang berdiri di hadapan mereka adalah garda depan, dan pemimpin regu pertempuran penentu yang akan membentuk pasukan penyerang transenden 10 orang, dan bertarung bersama di dungeon terakhir. Mereka semua terkejut bahwa dia adalah seorang transenden, bertanya apakah pedang di punggungnya adalah senjata DECA. Kita akhirnya melihat Morris, dan dia menyuruh mereka semua untuk mengoper selebaran ke belakang. Ternyata tadi malam dia buang air besar begitu keras sampai membangunkan Moai, dan itulah yang membuatnya gila, karena dia meninggalkan posnya untuk buang air besar. Dia juga seorang ngome. Dia memberitahu mereka bahwa jika seragam mereka tidak pas, untuk menuliskan ukurannya, mereka akan menukarnya. Atau jika ada hal lain dalam daftar yang perlu ditukar. Nomor 13 menandai semuanya. Dan dia melihat si babi gemuk itu, mengatakan bahwa ini adalah salah satu prajurit bermasalah yang disebutkan Scully sebelumnya. Dia mulai menghela napas, dan Gaite berkata bahwa dia tidak tahu tentang pangkat atas, tetapi dia pasti bisa melihat yang level sampah dan memutuskan untuk menyaring mereka dengan benar. Aldrin kemudian berjalan mendekat, mengatakan bahwa dia akan menangani pelatihan dan pengawalan para rekrutan sendiri. Gaite merasa itu mengejutkan, tetapi menyuruhnya untuk melakukannya. Saat Aldrin membawa mereka semua pergi, Scully mengatakan bahwa ini hanyalah siasat untuk merebut gulungan sihir yang diselundupkan. Gaite berkata bahwa mereka seharusnya berpura-pura tidak tahu. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia perlu beristirahat, karena pengawalan pasukan sudah selesai, dan dia akhirnya bisa tidur. Dia berkata, syukurlah, karena dia hampir pingsan, bertanya apakah dia benar-benar boleh pergi. Dia berkata, tentu saja, lalu mengusirnya, tetapi kemudian melihat Morris, ketakutan, bertanya ada apa. Morris mulai menangis, dan dia menyuruhnya untuk sadar sebelum Morris ditendang wajahnya. Kita melihat seorang pria bertanya mengapa si cebol ini menghalangi pandangannya, lalu menginjaknya hingga jatuh ke tanah. Dia bilang tidurnya sangat buruk berkat dia tadi malam. Dia adalah seorang satria senior di Kompili yang bernama Jaga. Gaeta berkata bahwa dia akan membunuhnya, tetapi Jaga mengatakan bahwa seorang ngome tidak akan mati karena ini. Dia menyuruh Morris untuk bangun, dan dia pun melakukannya. Dia kemudian tertawa, memberitahu Gaete bahwa dia sudah bilang anak ini lebih kuat dari kelihatannya, lalu dia menamparnya, mengatakan bahwa dia harus lihat, karena si brengsek itu sudah berdiri. Gaete kemudian meletakkan tangannya di dada Jaga, menyuruhnya untuk berhenti di sini. Jaga menyuruhnya untuk melepaskan, mengingatkannya bahwa dia adalah atasannya, karena Gaete hanya seorang pangkat menengah. Gaete bagaimanapun, mengatakan bahwa ini sudah cukup, menyuruhnya untuk berhenti. Jaga bertanya apakah bajingan ini benar-benar mencoba menantangnya, mengingatkannya sekali lagi bahwa dia lebih superior, bertanya apakah dia ingin bekas luka lagi di wajahnya. Kita melihat Gaete terlihat sedikit takut. Kita mendapatkan penjelasan tentang seluruh ramalan yang disebutkan sebelumnya. Dan sekarang, saat masa penantian yang panjang mulai memudar, dia dan Morris berhasil mencabut senjata Deka, membuat mereka menjadi transenden.
Semua orang terkejut karena mereka pikir itu hanyalah cerita rakyat, dan kita mengetahui bahwa hierarki di antara pasukan federasi selama perang ini nyaris tidak dipertahankan melalui pangkat mereka, dengan pangkat mahir yang tertinggi, diikuti oleh senior, menengah, dan kemudian junior. Catatan tambahan, peraturan rambut juga berbeda dari satu pangkat ke pangkat lainnya. Tetapi, ras yang berbeda begitu banyak, sehingga tatanan yang sudah ada harus lebih kaku, dan ilusi yang dikenal sebagai transenden tidak lebih dari umpan untuk mempertahankan kendali, karena cerita rakyat tidak bisa benar-benar menjadi pangkat formal. Jaga bertanya apakah dia melindunginya hanya karena mereka berdua adalah transenden, bertanya lagi apakah dia ingin goresan lain di wajahnya. Gaite menatapnya, dan suasana mulai sedikit tegang sampai sekali meneriaki Jagger. Dia berbalik, bertanya-tanya apa yang diinginkannya. Dia mengatakan bahwa perwira telah memerintahkan semua juru tulis jaga malam hingga pangkat senior untuk segera melapor ke kantor admin karena jumlah tombak tidak sesuai. Jagger sadar itu karena dia yang mengacaukannya, dan menjadi kesal, mengatakan bahwa dia akan menemui mereka kembali di barak. Dia menabrak Scully, menyuruhnya menyingkir dari jalannya. Dia bertanya apa ada yang salah, dan Gaite bilang dasar bajingan. Dulu dia gampang sekali main tangan pada mereka saat dia belum punya senioritas. Tapi meskipun sekarang dia ragu-ragu, kepribadiannya tetap saja busuk. Dia bertanya pada Morris apa dia baik-baik saja. Morris memberitahunya bahwa dia sudah merapal mantra pertahanan sebelumnya, jadi masih bisa ditahan. Gaite berkata, dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memarahi Morris, benar-benar keterlaluan. Sekali bilang dia dengar ada taipan generasi ketiga di antara para peserta latihan, dan sepertinya dia mengintai untuk mencari keuntungan. Dia sadar itu si babi gendut kecil. Katanya jaga memang selalu seenaknya bahkan saat tidak ada kesalahan. Jadi kenapa Morris malah benar-benar membuat kesalahan? Para transenden harus ekstra hati-hati karena semua orang di sini punya rasa rendah diri terhadap mereka. Morris meminta maaf, tapi Gaite bilang tidak perlu. Dia hanya perlu fokus untuk sementara waktu. Lalu Gaite bertanya kenapa dia sering sekali buang air besar. Dia memberitahunya itu, karena ususnya sangat pendek karena mereka adalah ngomeh, dan karena mereka kecil, metabolisme mereka sangat cepat dan siklus makan dan buang air mereka sekitar 2 kali lebih cepat dari manusia. Selain itu, usus mereka tipis, menyebabkan daya cerna yang lebih rendah, dan organ mereka sensitif, dan 95% dari mereka menderita intoleransi laktosa. Gaite bertanya pada sekali apa Moai membangunkannya hanya untuk mengirimnya ke sini. Dia bilang memang begitu. Gaite bilang tidak ada orang waras di unit mereka. Dia lalu menyuruhnya untuk menyelesaikan urusannya dan kembali ke dalam, karena dia harus memeriksa barak peserta latihan sekarang. Dia langsung menuju ke sana, saat Sania sedang menatap lurus ke arah Swan. Dia bertanya-tanya ada apa dengannya, karena dia terus menatapnya tanpa alasan dan membuatnya kesal. Begitu juga Uldring, yang hanya tersenyum puas. Dia tersenyum karena dia menyita beberapa batang rokok dari mereka. Dia bilang pria itu mirip sekali dengan orang yang menggodanya di klub sambil berpura-pura dari markas besar. Seperti yang kita lihat sebelumnya, saat dia dan temannya berada di bar, seorang pria mendekati mereka, bertanya apakah mereka mau bergaul dengan mereka. Dia meminta maaf, mengatakan bahwa mereka ada urusan. Pria itu bilang mereka akan kembali dalam 5 menit kalau mereka berubah pikiran. Temannya bertanya kenapa dia mengusir mereka, padahal wajah pria itu lumayan tampan. Dia bilang dia tidak suka pria dengan mata seperti itu, dan dia juga tidak suka baunya. Temannya bilang kalau itu yang dia cari, dia tidak akan menemukannya di antara para Dark Elf dan dia harus mencari seseorang di luar spesies mereka. Dia bilang mungkin itu yang akan terjadi, tapi saat ini, dia hanya merindukan masa-masa indah itu. Aldring bilang sebelum latihan dimulai besok, akan ada penjelasan tentang vaksinasi tetanus, jadi mereka harus tetap siaga. Swan tampak ketakutan, bertanya apa benar-benar tidak ada penyembuh, karena itu satu-satunya alasan mereka menggunakan vaksinasi tetanus. Aldring menyuruh mereka tetap di sini sampai instruktur pengganti tiba. Setelah dia pergi, mereka semua saling menatap sampai Swan bilang situasinya canggung. Salah satu wanita lain bilang dia tidak percaya pria itu berani melawan mereka hanya karena senioritas, dan dia tidak akan berani berkata apa-apa jika mereka bertemu di luar sini. Seseorang menyuruhnya untuk menjaga sikapnya, dan mereka mulai saling berteriak. Swan bilang mereka membuat kekacauan, dan dia tidak percaya harus berada di sini bersama mereka. Gaite lalu masuk dan mereka semua mulai menatap lurus ke pedangnya. Swan terlihat sedikit gugup, dan si babi gendut kecil sedang tertidur. Swan terlihat kesal karena berada di sebelahnya, mengatakan bahwa pria ini terlihat sangat tidak berguna. Gaite bertanya-tanya kenapa ada begitu banyak penukaran seragam tempur hari ini, lalu sadar itu semua hanya satu orang, dan bertanya siapa orang itu. Si gendut maju, mengatakan bahwa ramalan tahun barunya menyuruhnya untuk menjauhi warna tanah dan mendekati warna biru langit. Dia terus bicara,
dan Gaite menyuruhnya berhenti mengoceh dan pakai saja seragamnya. Orang-orang mulai menertawakan pria itu, dan dia gemetar karena marah. Gaite bertanya apa dia tidak akan kembali duduk. Dia mulai berkata berhenti berulang kali sebelum berteriak, menyuruhnya berhenti melakukan gaslighting padanya. Ruangan menjadi sangat tegang karena dia berteriak pada atasannya, dan mereka menatapnya dengan tidak percaya. Tuan bilang dia tahu dari awal kalau pria ini bermasalah, saat Gaite menyuruh mereka semua untuk tiarap. Mereka tiarap dalam formasi plank, dan dia bilang akan membiarkannya kali ini. Tapi jika ada yang berani berbuat ulah sekali lagi, dia akan menunjukkan neraka yang sesungguhnya selama mereka di sini. Mereka berteriak siap, sementara si babi mulai berkeringat hanya karena menahan posisinya. Dia jelas-jelas frustrasi. Keesokan harinya, tiba waktunya untuk vaksinasi, dan Scully yang melakukannya. Orang-orang hanya bertanya-tanya kenapa seorang pemanah yang melakukannya. Dan aku setuju. Di mana para penyembuh? Morris lalu bilang dia sudah disuntik, tapi bertanya apa mereka benar-benar harus melakukan ini. Gaite bertanya apa dia tahu alasan kenapa pekerja kantin memakai kaki palsu padahal dia seorang penyembuh dan seorang elf. Morris bilang tidak tahu. Gaite bilang saat pertempuran Pobeta, betisnya tertusuk oleh gada yang diayunkan goblin dan ada paku berkarat di dalamnya. Dia pikir dia bisa menyembuhkannya dengan mantra penyembuhan, dan inilah yang akhirnya terjadi padanya. Jumlah orang yang mati seketika karena senjata versus mereka yang mati karena tetanus akibat luka berkarat sebenarnya tidak jauh berbeda. Morris bilang itu mengerikan sekali saat kita lihat mereka juga sudah disuntik. Kate bilang bahkan Archmage Bill Cross, yang keahliannya adalah mantra penyembuhan, pada akhirnya tidak pernah bisa menaklukkan tetanus. Dia lalu mendengar suara yang sangat gaduh, bertanya-tanya kenapa begitu berisik. Sekali berlari menghampiri, mengatakan bahwa nomor 13 hilang. Kate kesal, menyadari bahwa itu adalah si babi gendut dari kemarin. Dia bilang tidak banyak peserta latihan. Bertanya apa dia tidak mengawasi mereka. Dan jika tidak, siapa yang bertanggung jawab? Dia bilang Jaga yang memimpin mereka ke sini dari barak, dan dia bilang jadwalnya diundur, jadi mulai dengan vaksinasi dulu. Dia mencoba membantahnya, tapi Jaga bilang jika dia melakukannya lagi, dia akan membunuhnya. Dia bilang itu berarti Jaga yang mengacaukannya, bertanya apa ada yang melihat kemana si babi pergi. Sania mengangkat tangannya. Sialan, kukira dia laki-laki. Tuan berkata, tentu saja. Mereka akan melihatnya karena mata mereka tidak pernah berkedip. Lalu Gaite bertanya pada Xania apa dia benar-benar melihatnya. Dia menggunakan kemampuannya, mengatakan bahwa saat ini dia sedang melewati gunung di belakang mereka. Dia hanya terkejut karena Xania bisa melihat sejauh itu. Mereka semua melihat ke belakang, menyadari itu adalah punggung bukit Dekapon, dan dia sadar persis apa yang sedang terjadi. Karena disinilah senjata Deka berada, si gendut mulai menangis, mengatakan bahwa dialah yang terpilih. Dia menangis. Dia bilang tongkat sihir hitam itu disiapkan untuknya, dan bahwa Gaite hanya bersikap seperti itu karena dia seorang transenden, dan semua orang yang menertawakannya akan segera menyesal, dan dia akan membuat mereka semua diam karena senjata itu pasti akan menerimanya. Gaite berteriak menyuruhnya berhenti. Dia mulai berlari mendekat. Dia bilang jika dia menyentuhnya, dia bisa kehilangan lengannya, menyuruhnya pergi dari sana sekarang juga. Si gendut memberitahunya bahwa jika dia bergerak, dia akan menyentuhnya. Gaite membeku, begitu pula Morris. Si gendut memberitahunya bahwa karena Gaite membatasi pakaiannya, yang merupakan trik murahan untuk menekannya dan menghancurkan semangatnya di depan semua orang, Gaite pasti marah karena rencananya tidak berhasil padanya. Gaite bertanya omong kosong apa yang dia bicarakan, menyuruhnya untuk segera kembali ke sini. Si gendut menyuruhnya untuk jujur. Dia hanya waspada terhadap munculnya transenden baru sebagai pewaris keluarga besar Beckenberg. Gaite bilang dia tidak tahu apa yang membuatnya berpikir bahwa dia seorang transenden, padahal dia punya nilai dasar terendah di antara semua peserta latihan. Dia bahkan tidak cocok menjadi prajurit biasa. Morris bilang kemampuan fisik dan sihir orang ini setara dengan goblin. Gaite memberitahunya bahwa meskipun sebuah senjata menerima klasifikasi transenden, senjata itu tidak bisa ditarik keluar tanpa proses pemanasan, menyuruhnya untuk segera kembali. Si gendut bertanya apa Gaite benar-benar mencoba membandingkannya dengan standar orang biasa, dan bahwa orang-orang luar biasa seringkali ditolak. Dan meskipun begitu, sudah takdir sang terpilih untuk membimbing orang-orang bodoh sepertinya ke jalan yang benar. Dan hari ini, dia akan mencabut senjata ini, dan menerima takdir yang diberikan padanya. Gaite berteriak, menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Saat aura ungu mulai keluar dari senjata, aura itu melesat melewati lengannya, membuatnya mulai berteriak. Saat itu melilitnya, dia jatuh ke lantai. Gaite dan Morris berdua berlari menghampirinya saat dia meneteskan air liur dan menangis. Kayaknya dia lagi teler. Morris tidak bisa membedakan apakah dia orc atau elf. Gaite memberitahunya tidak ada waktu, dan mereka harus segera turun gunung. Di kaki gunung, kita melihat Aldring,
memberitahu mereka semua bahwa sihir hitam itu mirip dengan kutukan. Itu memberikan debuff pada stamina, penglihatan, kekuatan mental, dan sebagainya. Dan di antara mereka, bunga dari debuff sihir hitam. Hari ini mereka akan berlatih ketahanan kabut hitam. Itu adalah mantra yang sangat berguna yang mengurangi penglihatan, pernapasan, dan stamina. Tapi karena itu adalah area efek, itu juga berlaku untuk sekutu. Jadi membangun ketahanan untuk itu adalah tujuan mereka hari ini. Swan melihat sekeliling, tidak melihat si gendut, mengatakan bahwa karena dia tidak ada di sini, itu berarti dia bisa bernapas lebih lega. Aldring mulai merapal mantra, memberitahu mereka semua untuk memeriksa syal mereka dan memastikan terpasang dengan benar. Dia mulai berkata dengan sinis bahwa ini adalah ide latihan baru bagi para Dark Elf untuk bertahan dalam kabut hitam. Dan bukannya mereka akan terkena serangan sekutu, karena ada aturan tidak tertulis untuk tidak mengarahkan tongkat sihir ke satu sama lain. Aldring kemudian menyuruh mereka semua untuk melepas masker mereka, dan dia terkejut, tetapi menurutinya. Dia bilang ini bahkan bukan era federasi sekutu, namun mereka masih melakukan latihan bodoh ini, dan ini bahkan bukan adaptasi, ini hanya dipaksakan begitu saja, yang mana kebanyakan orang bahkan tidak akan mengembangkan ketahanan darinya. Sania mengamuk dan berlari lurus ke arah Aldring sampai dia merentangkan tangannya di sekelilingnya dan mencekiknya hingga pingsan. Aldring menyuruh mereka semua untuk menyanyikan sebuah lagu, agar mereka bisa mempertahankan kesadaran mereka. Swan duduk di sana melakukan yang terbaik, dan dia berkata bahwa Aldring tidak terlihat hebat. Tapi dia tipe yang memperkuat posisinya dengan tindakan kejam seperti ini. Dan jika dia terpilih untuk senjata dominan dan tetap di sini, dia akan menjadi asisten pribadinya, yang merupakan sesuatu yang tidak dia inginkan. Tapi dia tidak begitu tahu apakah dia bisa mentolerir bekerja di bawah pria seperti ini, karena itu adalah gaya yang paling dia benci. Tapi dia memutuskan untuk menahannya, karena jika dia terpilih oleh senjata itu, semuanya akan baik-baik saja. Karena dia bisa mendapatkan promosi terpisah dan keluar dari unit ini. Dan meskipun ada banyak celah, karena sistemnya dibuat terburu-buru, dia mungkin bisa memanfaatkannya. Aldring mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa meninggalkan gua, dan setelah mereka melakukannya, semua orang terlihat lega. Dia bilang tidak seperti orang lain yang punya banyak motif seperti balas dendam dan sebagainya, dia tidak punya karena dia seorang yatim piatu. Dia hanya ingin bertahan, mendapatkan uang, lalu diberhentikan, dan bersantai sampai dia hidup hingga usia tua 500 tahun. Mereka kemudian melihat Gate dan Morris dan bertanya-tanya apa yang terjadi, karena itu berarti babi gendut itu akhirnya tertangkap. Aldring bertanya apakah dia sekarat atau semacamnya. Dan sebelum dia menjelaskannya, sekali mengatakan tidak ada penyembuh di ruang kesehatan, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Dia bilang dia tidak percaya penyembuh tidak pernah ada saat dibutuhkan, bertanya pada Morris apakah dia bisa melakukan sesuatu dengan buff. Dia memberitahunya bahwa buff dan mantra penyembuhan benar-benar berbeda. Dia melihat ke arah Aldring, dan Aldring mengatakan bahwa spesialisasinya adalah debuff, tetapi dia menyarankan agar dia pergi ke mata air suci untuk mencari penyembuh. Swan kemudian mengangkat tangannya, mengatakan bahwa menurutnya ini bisa diselesaikan dengan sihir hitam. Mereka berdua bingung, dan dia berkata sepertinya ada makhluk terkutuk yang menempel, menyebabkan debuff. Sepertinya itu tentakula, dan meskipun berbentuk energi sihir, pada dasarnya itu adalah makhluk, jadi seharusnya bisa dilemahkan dengan debuff. Aldring bertanya bagaimana mereka bisa menggunakan sihir hitam pada makhluk terkutuk dan dia harus berhenti bicara omong kosong. Tapi Gaite mengatakan bahwa dia ada benarnya, dan mereka bisa mencobanya dulu untuk melihat apakah berhasil, karena ini darurat. Aldring bingung, tetapi Gaite mengatakan bahwa jika tidak berhasil, maka mereka harus menunggu penyembuh dan mereka tidak akan rugi apa-apa dengan mencoba. Swan meminta tongkat Aldring dan dia bilang tentu. Dia berjalan ke arah si gendut, dan mulai mengucapkan mantra padanya. Saat lingkaran sihir ungu terbentuk di depannya, dia mulai melayang ke udara, dan aura samar kecil di sekitar lengannya menghilang. Dia berkata dengan ini, selesai sudah, saat itu menghilang tertiup angin. Si gendut mulai tersenyum dan tersipu dari mimpinya, dan mereka semua hanya merasa jijik padanya. Swan hanya lega itu berhasil, dan baik Gaite maupun Aldring menyadari bahwa dia berguna. Di gunung di suatu tempat yang jauh, kita melihat makhluk iblis aneh ini mengawasi mereka bertiga di beberapa tablet. Tapi kembali ke kastil, sebuah gerobak tiba, dan Scully mengatakan bahwa polisi militer sudah tiba. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada si gendut itu. Dia bilang mereka akan mencari tahu, apakah akan memberhentikannya atau mengirimnya ke penjara. Dia bilang sepertinya dia benar-benar mengira dia adalah seorang transcendent, meskipun dia dibesarkan di keluarga bergengsi. Dia tidak percaya mentalnya seburuk itu. Morris kemudian berlari masuk, mengatakan bahwa dia dipanggil ke ruang perwira, dan Gaite juga.
Gaite bertanya-tanya mengapa mereka berdua dipanggil bersamaan, jadi mereka menuju ke sana. Dan ketika mereka tiba, suasananya sangat tegang, dan mereka bertanya-tanya ada apa dengan atmosfernya. Jaga menjelaskan situasinya, mengatakan bahwa dua transenden yang baru saja tiba dipilih karena mereka mendapatkan senjata mereka, dan kepribadian mereka belum sepenuhnya berkembang saat mereka mendapatkan posisi mereka, dan bahwa si babi kecil itu adalah seorang trainee yang luar biasa, dan kedua transenden itu merasa rendah diri terhadapnya. Jadi mengabaikan prosedur yang benar, mereka memerintahkannya untuk menarik senjata dominan, meskipun tahu bahayanya. Bertanya apa-apaan yang dia bicarakan. Jaga melanjutkan, mengatakan itu disesalkan, tetapi mereka masih belum dewasa, dan sebagai senior mereka, dia merasa sedih. Itu salahnya, dan dia akan mengakui tanggung jawabnya, dan mendisiplinkan kedua prajurit itu. Namun Gates menyadari bahwa dengan semua aksesori baru yang dia kenakan, dia pada dasarnya hanya mengambing hitamkan mereka. Morris mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melakukannya, tetapi Moai menyuruhnya diam, mengatakan bahwa dia tidak pernah diberi perintah untuk membuka mulut. Moai adalah seorang raksasa. Seorang wanita mengatakan bahwa dia tidak bisa mempercayainya. Mereka biasanya bekerja keras, dan dia memandang mereka dengan baik, tetapi Komandan Kompi sekarang kecewa pada mereka. Namanya Rebecca, dan spesiesnya adalah Harpion. Rebecca mengatakan bahwa jika mereka melakukan kesalahan, mereka harus mengakui kesalahan mereka dan memohon, dan tentunya mereka bisa melakukan sebanyak itu. Dia sudah mengajari mereka lebih baik. Morris hendak mengatakan itu tidak benar, tetapi Gaete mengatakan bahwa dia minta maaf. Morris hanya sedang menyesuaikan diri dengan unit. Itu benar. Dia yang memberi perintah dan dia ceroboh. Morris terkejut bahwa dia mengikutinya. Rebecca mengatakan bahwa dia seharusnya mengakuinya dengan tenang seperti Gaete, dan dia tidak memarahi mereka karena mereka melakukan kesalahan. Dia memarahi mereka karena mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Orang lain mengatakan bahwa meskipun mereka mengakui perbuatan di pihak mereka, mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja karena masalahnya sudah terjadi. Rebecca kemudian memanggil mereka. Rebecca kemudian berjalan ke arah mereka, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya begitu saja, dan dia akan membuat mereka berlari keliling lapangan dengan perlengkapan lengkap. Tapi mereka tahu sama seperti dia bahwa mereka adalah transenden. Pria itu mengatakan bahwa dia sadar, dan dia mengatakan bahwa jika seorang transenden terluka, polisi militer tidak akan bisa menggantikan mereka. Dia mengatakan bahwa dia pikir mereka seharusnya tahu lebih baik, bertanya apakah dia dari Komando Keamanan Pertahanan. Dia mengatakan bahwa bukan, dan dia berkata bahwa dia tadinya tidak akan mengatakan ini. Lalu bertanya dari angkatan berapa dia di akademi. Dia memberitahunya, dan dia bertanya apakah dia ingin mati. Dia bilang dia hanya bercanda, dan para petinggi juga tidak ingin keadaan menjadi ribut. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia pergi ke sauna dengan komandannya kemarin. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi karena dia akan memberikan hukuman secara internal dan menyampaikan detailnya secara tertulis. Dia bilang, tentu saja. Moai kemudian mengatakan bahwa dia senang masalahnya selesai tanpa banyak kesulitan, dan itu semua karena Komandan Kompi turun tangan. Dia bertanya kenapa dia tertawa, menyuruhnya untuk menemuinya secara terpisah nanti. Moai mengatakannya, dan Jaga berjalan lewat sambil mengatakan bahwa mereka beruntung. Saat kita melihat tindakan disipliner mereka, itu hanya seminggu berlari 10 putaran di sekitar lapangan latihan dengan perlengkapan lengkap. Morris mengatakan ini tidak masuk akal, tetapi Gates memberitahunya bahwa itu adalah kejadian biasa, jadi biasakanlah. Kembali ke kelompok Swan yang sedang latihan, kita melihat mereka melalui berbagai macam tugas latihan dasar. 5 minggu berlalu dengan cepat. Dia mengatakan bahwa dia bosan karena beradaptasi dengan suasana, dan setidaknya dia menemukan sedikit kesenangan dalam menyemir sepatunya. 2 orang yang berdebat di hari pertama sekarang menjadi teman. Dia bilang hanya ada satu hal yang tidak bisa dia biasakan, dan itu adalah si babi brengsek itu, saat kita melihatnya mendengkur. Dia bilang kebaikan menjadi bencana, dan seharusnya dia biarkan saja dia mati waktu itu. Jaga bilang dia akan memajang catatan evaluasi tengah semester jadi mereka bisa datang memeriksanya. Saat mereka melakukannya, dia terkejut karena dia nomor 1, Sania nomor 2, tapi si babi nomor 3. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Jaga menghampirinya, menanyakan apa dia tidak nyaman atau semacamnya, dan dia malah memuji zirahnya. Dia langsung sadar bahwa Jaga telah disuap oleh si babi, dan kalau begini terus, Jaga akan memaksanya menjadi seorang transenden, dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kembali di barak Gate, Morris bilang ini akan jadi masalah karena lembar skornya jadi berantakan. Gate bilang itu karena Jaga memasukkan skor tertinggi di setiap kategori untuknya. Morris bilang dia itu orang yang sudah gagal menarik senjata DECA. Jadi kenapa skornya penting? Kait memberitahunya bahwa skor itu penting untuk tetap berada di kors pusat.
Karena dia sudah gagal menarik senjatanya, itu artinya setidaknya dia bisa bekerja di Korps Pusat. Morris bilang dia benci punya orang seperti itu di unit mereka, dan bahkan jika dia dikirim ke grup Aldring, tidak mungkin Aldring akan tinggal diam. Tapi dia bertanya pada Gaite apa dia tidak marah, dan Gate bilang kalau dia tidak mengharapkan apa-apa, tidak ada yang perlu dimarahi. Morris bilang Gate luar biasa, tapi kelakuan Jaga sangat menjijikkan, dia hampir tidak tahan melihatnya. Di barak, si babi bertanya apa masih ada air, dan Jaga bertanya siapa yang bertugas mengambil air. Sanya dan Swan melapor, dan Jaga menyuruh mereka pergi mengambil air. Saat mereka membawa kendi, dia bilang tangannya sakit, bertanya pada Sanya apa mereka bisa bertukar, tapi kemudian dia melihat banyak potret di dinding. Sanya bilang itu adalah potret para pahlawan perang di garis depan. Dia melihat salah satu potret, mengatakan bahwa wajah pria ini menakutkan, dan dia terlihat paling buruk rupa di antara para jenderal, dan iblis-iblis mungkin kabur setelah melihatnya. Lalu dia berbalik ke arah Sanya dan langsung menyadari kesalahannya saat Sanya berkata bahwa itu ayahnya. Dia mulai mengoreksinya, mengatakan bahwa tatapannya cerdas dan dia sangat tampan. Dia tidak bertanya kenapa Sanya ada di sini padahal ayahnya seorang jenderal bintang 3. Sanya berkata bahwa sebagai anak seorang prajurit, wajar untuk mengabdikan tubuhnya untuk negara. Swan menangis, mengatakan bahwa dia tidak hanya bersama putra konglomerat tapi juga seseorang yang ayahnya benar-benar seorang jenderal. Dan dia sama sekali tidak bisa menebak apa yang Sanya pikirkan, karena matanya terlihat kosong. Padahal Sanya sebenarnya tidak memikirkan apa-apa, dia hanya memikirkan hal-hal acak. Mereka akhirnya sampai di sumur, dan Sanya bilang dia penasaran posisi apa yang Swan minta. Swan bilang tentu saja dia akan mencoba menarik pedang, dan jika gagal, dia akan tetap di Korps Pusat dan menanyakan tentang Sanya. Sanya bilang dia akan melakukan hal yang sama, dan jika tidak berhasil, dia akan pergi bekerja dengan ayahnya. Swan bilang dia ada di peringkat kedua, jadi dia pikir dia giliran berikutnya untuk konsultasi. Sanya bilang mereka memanggil si babi lebih dulu, pasti ada masalah. Swan bertanya masalah macam apa yang mungkin terjadi. Saat kita melihat si babi berdiri di hadapan Moai dan yang lainnya, sekali berkata meskipun benar dia diberikan hak seleksi menengah, dia tidak tahu apakah dia harus melakukan ini, karena ini berbeda dari menukar ukuran pakaian. Sekali dicap, dia tidak akan pernah bisa mengubahnya. Dan dia berpikir mungkin si babi hanya suka mencentang semua, yang dia bisa saat mereka memberinya kertas-kertas ini. Si babi bilang dia memutuskan setelah banyak pertimbangan. Jaga bilang sudah jelas dia akan mencoba lagi menarik senjata atau mendaftar untuk layanan Korps Pusat dengan spesialisasi. Dan apapun pilihannya, dia akan berada di bawah Aldring, jadi dia bisa bermalas-malasan. Si babi bilang dia akan tetap di sini di Korps Pusat dan mendaftar untuk posisi ksatria. Tidak mungkin mereka bisa memasangkannya baju zirah. Moai dan yang lainnya hanya terdiam, bahkan Jaga juga, karena dia seorang ksatria, dan dia mulai sadar telah membuat kesalahan. Moai memberitahunya itu adalah pilihan yang sangat baik. Saat Jaga mencoba menyuruhnya menunggu, Moai bilang sering ada kasus di mana spesies dan bakat seseorang berbeda, dan si babi membuat pilihan yang hebat. Morris bertanya pada Gaite apa yang terjadi, tapi terkejut karena Gaite malah tersenyum. Sebelumnya, saat mereka berlari, mereka sempat mengobrol, dan Morris bertanya apa artinya jika si babi pergi ke barak ketiga. Kate bilang dia akan tahu jika mereka terus mengamati dan Jaga mungkin sudah menelepon orang tuanya, menerima suap tambahan. Dan karena dia sudah sesumbar pada para perwira bahwa dia setidaknya berbakat, dia sama sekali tidak bisa mundur. Dan hanya ada satu pilihan baginya saat mimpinya menjadi seorang transenden hancur, dan dia akan memilih satu-satunya orang yang memberinya perhatian. Dan Gaite hanya perlu memberinya sedikit dorongan. Dan suatu hari, saat si babi sedang melakukan sesuatu, Gaite berkata bahwa dia punya aura yang keren dan seragam ksatria akan sangat cocok untuknya. Morris bilang dia tidak percaya itu benar-benar berhasil. Dan sekarang Jaga dalam posisi yang buruk karena seluruh rencananya hancur. Tapi Gaite sudah menduganya. Kita melihat kilas balik beberapa menit sebelumnya saat Aldring membaca sebuah kertas, bertanya bagaimana bisa orang ini adalah siswa teladan. Setelah melihat Jaga, dia mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki, dan dia sadar bahwa Jaga akan memanfaatkan si babi kaya itu untuk melakukan semua pekerjaannya, dan dia dalam masalah besar. Dia pergi untuk memberitahu Jaga agar tidak melakukannya, tapi Jaga bilang dia harus menerima hasilnya tanpa membangkang perintah, dan dia hanya percaya pada dirinya sendiri untuk melatih juniornya dengan benar. Aldring bertanya apa dia benar-benar akan terjebak dengan si babi seperti ini, dan saat itulah, kembali ke masa kini, si babi berbicara tentang menjadi seorang ksatria. Aldring langsung dipenuhi kebahagiaan. Dan saat Moai bilang itu ide yang bagus, Aldring mendukungnya, mengatakan bahwa Jaga memperlakukannya tanpa prasangka. Dan dia berargumen dengan kuat bahwa batasan antar ras dan penempatan harus dihilangkan, dan mungkin para atasan sangat menghargai ketulusannya. Moai berkata, untungnya,
si babi tidak mengabaikan usaha itu dan menerimanya. Jadi ini menjadi hasil yang saling menguntungkan, dan pada akhirnya, ketulusan membuahkan hasil. Jaga bilang membuat pilihan seperti ini dengan tergesa-gesa itu terlalu berlebihan. Aldring bertanya kenapa nada bicaranya tiba-tiba berubah, mengatakan tentunya dia tidak menerima suap atau mengacaukan skornya, lalu mengulangi kata-kata Jaga tentang menerima hasil tanpa membangkang. Jaga kesal dengan ejekan itu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa di depan para perwira, dan dia tidak tahu bahwa dalang dari seluruh situasi ini adalah Gate. Tentu saja, Gate bilang dia masih punya satu langkah lagi, dan Morris sadar bahwa iblis yang sebenarnya di kelompok mereka adalah Gate. Kembali ke sesi latihan, kita melihat makhluk seperti musang citah memanggil seseorang saat kita melihat sekelompok peserta pelatihan berjalan melewati hutan di malam hari. Deborah melihat sesuatu yang dia pikir adalah kerikil aneh, dan tentu saja, itu terlihat seperti ranjau, tapi dia tetap mengambilnya, mengatakan bahwa itu adalah souvenir yang berguna. Sementara itu, Jaga ada di atas gerobak sementara Gate berjalan, mengatakan bahwa begitu mereka melewati punggung bukit, mereka selesai, dan mereka harus terus menatap pantat orang di depan mereka dan berhenti berpikir, atau kaki mereka akan lemas. Swan bilang begitu pelatihan ini selesai, dia tidak akan pernah berjalan lagi. Mereka terus bernyanyi dan berbaris maju. Dan dengan baris berbaris perlengkapan penuh sebagai latihan terakhir, program pelatihan dasar selama 6 minggu pun berakhir. Dan akhirnya, tiba saatnya bagi mereka untuk menarik senjata, DECA. Rebecca memberitahu semua orang untuk hormat pada bendera, dan sekarang waktunya komandan batalion untuk berbicara. Morris bertanya apa ini benar-benar yang ketiga kalinya. Tapi Gate bilang kalau semua percobaan yang gagal dihitung, jumlahnya sudah lebih dari 100 sekarang. Morris bilang jika kitab suci itu benar, ini seharusnya berakhir tepat di ronde ke-10. Gate bilang, tepat sekali. Sang komandan berkata bahwa semua orang telah bekerja keras untuk waktu yang lama. Dan mulai saat ini, federasi akan memulai upacara penarikan senjata untuk para peserta pelatihan. Gate lalu menyuruh mereka maju saat nama mereka dipanggil, dan dia memanggil Sania dan Swan untuk maju, menyuruh mereka pemanasan. Mereka mulai mengeluarkan aura. Rebecca bilang Sania akan mencoba lebih dulu, menyuruhnya untuk menariknya. Sania meminta maaf pada Swan, mengatakan bahwa dialah yang akan menarik senjata itu, dan meskipun tidak bisa ditarik dengan cara biasa, hanya dengan massa ototnya saja, legenda tidak akan berarti apa-apa. Sekali bertanya bagaimana bisa itu seorang wanita, karena massa otot dan ukurannya membuatnya seperti ogre. Gate bilang dia bisa lihat Sania mencoba mencabutnya dengan kekuatan kasar, dan Swan cemas, bertanya-tanya apa genetika Sania akan membuatnya menang. Dia mulai mencoba melakukan deadlift sumo pada senjata itu, dan dia tersenyum lebar, berkata pada ayahnya bahwa inilah saatnya. Senjata itu tidak bergeming sama sekali, dan dia bertanya apakah mungkin ada yang punya sekop atau beliung, dan Gate menyuruhnya turun. Berikutnya adalah Swan, yang merupakan peringkat teratas di kelasnya, dan siswa lain terlihat cemas. Rebecca berkata atas nama kitab suci, dia memerintahkannya untuk menarik senjata itu. Swan menatap senjata itu, dan memegangnya. Saat Morris terlihat cemas, Swan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukannya. Tapi sekeras apapun dia berusaha, senjata itu tidak bergeming sama sekali, dan mereka sadar bahwa bahkan Swan tidak bisa mencabutnya, dan ini mungkin pertama kalinya kitab suci itu salah. Ia berkata mungkin dia salah perhitungan, dan dia tidak setajam dulu lagi, tapi menyerah itu mudah. Tapi saat dia mencoba melepaskannya, dia tidak bisa, dan dia bertanya-tanya apa yang salah sebelum senjata itu mulai mengeluarkan aura merah yang dahsyat. Dia melihat sekeliling, bingung, sementara semua orang hanya bertanya kenapa dia hanya berdiri di sana. Gate dan Morris sadar bahwa dia telah bertemu dengan roh awan merah padam. Roh itu memanggilnya keruh, mengatakan tidak seperti tuannya yang sebelumnya, dia tidak punya sedikit pun ambisi. Meskipun memiliki kecerdasan dan kemampuan hebat, dia tidak melakukan apa-apa selain membaca novel mesum dan menghabiskan minggunya dengan minum-minum sepanjang waktu. Roh itu terus membicarakan masa lalunya, dan Swan bertanya kenapa roh itu mengungkit semua ini. Karena saat itu usianya bahkan belum 100 tahun, dan bertanya apa dia benar-benar tidak pantas. Tapi roh itu berkata bahwa ia akan memberinya embun hitam pekat. Swan jauh lebih disukainya daripada si babi bau atau wanita otot gila itu, dan bahwa senjata itu memiliki sifat merusak penggunanya. Tapi seseorang sepertinya, yang kebahagiaan terbesarnya adalah rebahan di rumah, dan membaca novel cabul generik produksi massal, artinya roh itu bisa mempercayainya, dan mulai saat ini, senjata itu menjadi miliknya. Dia bilang dia senang roh itu mempercayainya, tapi novel itu bukan sampah produksi massal, dan itu adalah seni murni baginya seraya dia mencabutnya. Semua orang menonton, bertanya-tanya apa yang dia bicarakan sebelum dia tersadar kembali. Kembali ke dunia nyata, semua orang mulai bertepuk tangan. Ternyata,
Karena ambisinya kecil dibandingkan dengan kemampuannya, dia berhasil mencabut senjata itu, yang kini membuatnya menjadi seorang transenden. Namun kemunculan transenden wanita pertama membuat banyak wanita iri karena dia benar-benar berhasil melakukannya. Kita melihat dua wanita yang tampak sangat kesal dengan semua ini, menonton dari pinggir, dan Xenia bahkan meneteskan air mata, memberinya selamat. Tapi kemudian ada sesuatu yang janggal, dan dia merasakannya saat dia merasakan firasat yang sangat buruk dari kejauhan. Dia pun menggunakan kemampuannya pada hal itu. Dan saat dia melakukannya, yang dia lihat adalah iblis dari sebelumnya dan segerombolan iblis lain bersamanya.